Ini pintar ya nih. Bagus nih. Nih. Yang S1 mana? loh. Ini S1 deh nih. Nih. Kerennya juga ini lulusan luar negeri gitu. Ini aja tak cakep Kak, lumayan buat pemandangan. Ya, Ya, ini aja cakep nih. Ini masih mending ini yang IPK-nya lumayan tinggi. Ya ampun Tak, Mau jual kerja otak? tuh kurang lebih. Mau jual otak apa jual tampang? Ya kan bisa Penampilan. dua-duanya Jadi juga. model aja, jadi Ini artis. dia juga bagus tuh. IPK-nya juga bagus tuh. Iya, tapi gimana? Yang ini tuh lebih mantep nih. Kalau Ya tampang, Allah, dia Kak. ribet penampilan. Cepet amat lihat dia. Dia ribet penampilan. Kagak kelihatan di sini orang emang ganteng, emang salahnya dia ganteng. Siapa tahu fotogenik doang, belum tentu orangnya. Oke. Kan filter. Panggil. Tapi Lah, kasihlah biar. gua nggak setuju ya kalau lo milih karena tampang ya atau penampilan ya. Yang Lo nggak usah ini dulu, kita lihat siapa tahu ternyata kualifikasi. kita tes aja dulu, kita tes. Nah, bagi gua penampilan pasti dia ribet Udah, penampilan. pokoknya lo ambil itu. Lu yang mana? Gue pokoknya yang pintar yang tadi nih, S1 ya. Ini pasti pintar, pengalamannya banyak. Gua ya. pegang ya. Walaupun dia biasa aja nih penampilan, mukanya cupu, tapi otaknya pasti keren. Aduh gila, buat penampilan aja kagak effort. Kita ini harus penampilannya keren. Ya at least nggak bisa kerja, kita masih bisa lah. Gue masih ngeliatin mukanya dia nggak cepet-cepet amat. Ini udah cupu, nggak bisa kerja. Jangan bisa kerja. Gue mau nanya nih, Aduh. lo kalau milih sekolah anak lo apa nih? Yang penting sekolah, lo pilih-pilih, atau udahlah, yang penting lo keren lah, nanti udah tua tinggal lo cari yang kaya gitu, bagaimana? Enggak lah, anak gue cowok. Iya, sekarang banyak juga lo cowok matre banyak lo, bener nggak? Banyak. Lo modalin nge-gym, masuk skincare, lo cari deh cewek yang kaya, anak orang konglomerat, bisa kan? Nggak perlu pendidikan, penting nggak bagi lo pendidikan? Sekolah tuh perlu nggak milih-milih? Iya. Kenapa? Bukti lo penampilan. Ih, anak gue udah cakep masalahnya. Jadi gue sekarang sekolahnya milih. Yang jauh apa yang dekat? Gue udah dulu yang dekat. Kenapa? Kalau kualitas jelek, Makanya lu tinggal jangan terpencil, tempat yang bagus. Kalau lo udah tinggal tempat yang bagus, otomatis sekolah sekeliling lo bagus-bagus. kan ada level-levelnya. Kalau di Jakarta pasti ada level-levelnya yang lebih bagus dan mungkin lebih jauh, lebih mahal. Nah, kalau misalnya sekolah mahal, lo mau nggak berkorban? Yang penting kualitasnya bagus nih. Yang penting sekolah dah. Enggak lah, Punya status. nggak sesimpel itu. Pasti kan lihat kita oke, mau sekolah bagus, kita juga lihat kantong kita. Gue sih biasanya semaksimal kantong gue dapet. Terus baru gue cari kriteria sekolah tuh, baru gue breakdown seperti apa. Gue juga nggak mau nanti ini anak gue sekolah tiba-tiba terus tengah jalan lagi gara-gara gue mampu bayar. Gila loh, sekolah sekarang mahal. Tapi bukan masalah uangnya juga. Jadi, Tapi tergantung juga anaknya. Kadang ada anak yang nggak suka sama sekolah tersebut. karena lingkungannya, gurunya. Lingkungan. Bener Ada lingkungan, guru, dia nggak sanggup ngikutin pelajarannya. Berarti Tambah kan satu lagi, bullying. Itu lingkungan dong. Lingkungan. harus Iya banget sih. tuh emang. Ya kita mesti, makanya sekarang nih ya kalau ada guru yang minta sekolah gitu, biasanya udah gue catet tuh, jangan sampai gue masuk sekolah itu. Tandain. Apalagi yang kemarin tuh belakangan ada apa namanya nitrogen segala macam. Ih, Itu udah tuh berisik. udah kita harus benar-benar catat semuanya maunya apa. Tapi semua kan balik lagi ke kita, nilai-nilai di gue belum tentu sama dengan nilai-nilai dari dia. Betul. Nilai-nilainya juga belum tentu sama di lu. Kayak lu tadi cukup oke, kalau gue ganteng oke. Nah, kayak zaman dulu nih, orang tua gue nggak peduli, yang penting lu sekolah. Nah, lo lihat nggak? Karena orang tua sekarang terlalu care atau safety, itu jadi anak tuh kayak manja gitu. Dulu kayak gue dimarahin sama guru, ya udah nggak berani ngadu, malah gue dimarahin balik. Sekarang kalau dimarahin guru apa orang tua ikut campur lah. Jadi anak ini kayak guru nggak ada harga dirinya. Lo gimana kalau guru marahin? Enggak lah, zaman lu dulu sekolah berapa biji sih? Zaman sekarang bukan orang tua, rasa bukan orang tua yang ribet. Sekolahnya udah di Banyak mana-mana. banget pilihan sekolah lo. Ya tadi misalnya kalau lo dapat sekolah nih, terus gurunya nih killer gitu kan. Nah, lo membiarkan nggak guru itu killer? Atau, oh nggak bisa, gue cari sekolah yang gurunya baik nih. Sekarang kayaknya guru killer kayaknya malah Nggak laku diprotes sama orang tuanya. Dan pasti ketahuan. Sekarang guru lebih takut dibanding orang tua. Akhirnya gue bingung. Iya. Bentar-bentar. Tapi kayak bullying gitu ya. Kadang-kadang bentar-bentar lah bullying. Kadang-kadang ya ampun itu bukan bullying, itu kayak sesuatu yang wajar gitu loh. Tapi kan jadi manja anak sekarang. Ya makanya balik lagi ke orang tuanya, lu carinya apa di sekolah itu gitu. Nah, menurut lo apa yang lo cari tadi? Tadi apakah mata pelajarannya atau memang gurunya hebat nih, keren nih. Atau memang
Yang penting lingkungan tadi, oh anak-anaknya nih baik-baik semua, positif. Mhm. Kan nggak ada yang sempurna dong dari setiap sekolah, bener nggak? Pasti ada satu priority apa, kalau lo milih sekolah, harus ini nih, pertemanannya, atau kurikulumnya, Kalau gue harus masuk atau budget yang dulu. penting mahal, ada tuh yang penting mahal, show off. Harus masuk budget dulu dong. Iya, gue sih budget itu penting. Nomor satu tuh budget dulu dong. Karena kita orang tuh juga harus waras saat membayar uang sekolah. Iya. Itu penting banget loh. Sekolahnya bagus kita nggak mampu bayar, ya anaknya juga nggak bisa sekolah. Jadi gue dari budget dulu. Budget, ya, Budget, sama. baru Gue gue juga sama. searching sekolah yang masuk budget itu sekitar. Terus yang terus gue jarak. Karena Jarak, Gue, harus deket. kalau gue tipe yang harus deket. Kalau lo Nggak harus jauh nggak apa-apa. jauh, nggak apa-apa, asal masih tertempuhi. Tetap ada yang jagain nggak, kontrol, supir atau Enggak, so far anak gue tinggal ngedrop, abis itu gue tinggal, gue jemput, abis itu pulang. Nggak gue suruh someone di sekolah gitu nungguin untuk, kalau emang ada anak sakit ditelepon sama gurunya baru gue jemput. Nah, lo di tipikal orang tua yang memilih anak itu cukup sampai SMA aja, D3 aja, S1, kalau bisa S3, atau kalau bisa kuliahnya di luar negeri. Lo tipikal yang milih apa nih, orang tua seperti apa milih sekolah buat anak? S1 aja. Ini masalahnya udah omongan beda generasi. Enggak kan, gue nih punya teman gue anaknya itu sudah nabung sampai sekarang sampai buat aku kuliah. Kalau Gua- zaman gua dulu juga kan yang penting nabung. tamat SMA, generasi dulu nih. Sekarang tuh beberapa yang buat nabung deh. Yang penting anak gue udah kewajiban gue sampai lo kuliah S1. Itu beberapa orang udah begitu. Lo begitu nggak? Gue terus terang sampai detik ini gue sudah nabung anak gue 3-3-nya sudah sampai lulus sampai S1. Gue ada dananya, udah gue siapin. Cuman pada saat di tengah jalan ini anak memang gue nggak perlu banget deh gue harus S1, tapi gue udah bisa kerja, gue udah bisa menghasilkan sendiri dan gue bahagia. Kenapa lo harus sampai graduated tuh? Banyak orang-orang sukses juga yang mereka even nggak sampai lulus kuliah tapi sukses. Lo gimana? Harus kuliah nggak? Sukses dan bahagia. Nabung That's nggak the dari key. sekarang? Nabung sih nabung, cuman maksudnya kalau budget udah cukup sampai S1 masih belum terpenuhi benar. Tapi dalam prosesnya sih ya memang dipersiapkan untuk itu, memang ada budget khusus yang disisihkan untuk Ya kalau budget pasti ada lah. Pasti ada. Kalau budget pasti ada. Terus kayak misalnya nanti kan SMA tuh harus jurusan tuh IPA IPS apalagi kuliah. Lo tipe-kali ikut campur nggak? Lo harus ngambil ini nak. Jurusannya harus ini, lo harus jadi dokter. Ini anak gitu. gue nanti kan ini kan kurikulum merdeka, dia kalau nggak salah kelas 11 ya. Nanti naik tahun depan dia harus milih. Gue cuman sering ngobrol sama dia. Kalau nanti kamu masuk pelajaran ini, kan sekarang pelajaran ya. Pelajaran ini coba kamu lihat jurusannya apa. Gue mulai membuat dia berpikir sendiri. Tapi ya tetap cuma kasih pilih aja. Karena gue nggak mau kayak nyuapin. Jadi gue dulu waktu kecil, waktu masih preschool, gue yang cari sekolah. Begitu masuk TK, gue itu sambil membaca karakter anak. Nah, TK gue masih ya ikut campurnya masih kayak 70%. Tapi begitu SD, gue udah kan tadi udah tahu budget gue berapa, jarak segala macam. Gue beberapa sekolah itu gue tantang anak gue. Tantang, lu mau yang mana? Gue bilang ambil yang lo happy, dan gue selalu pastiin dulu dong, ini sekolah safe, ini sekolah udah sesuai kriteria kita seperti apa. Nah pasti situ sekolah itu mana yang membuat anak gue happy. Nah, itu working out sih, anak gue happy sekolahnya. Nah begitu SMP itu kan udah mulai nilai itu bermain di situ. Jadi anak gue udah tahu kalau, tapi pas gitu dia masuk waktu mau kelas 5 SD itu gue udah bilang, nah sekolah tuh ada ini, kamu maunya apa gitu. Nah ini nilainya mesti segini, ini tesnya susah loh sekarang. Tes masuk, iya. Kalau lu gimana? Berat. Jadi udah Sama kayak gimana? Kalau gue kemarin itu terakhir, kalau budget oke ya, nomor 1 ya sama lah ya. Terus kedua, karena anak gue masih umur 6 tahun setengah, so far semuanya masih gue yang milih. Tapi tetap ada trial dan gue menyesuaikan sama budget.
Nah, sekarang di keraguannya gue nih antara ini anak gue kembar nih, beda personality, beda cara pemikiran juga untuk edukasi. Karena sekarang ada yang sistem Cambridge, ada yang sistem IB. Yang satu anak gue kuat di Cambridge, yang satu anak gue kuat di IB. Tapi dua-duanya sekarang mereka ada di sekolah yang Cambridge. Nah ini gue mau pindahin, gue juga masih bingung gue mau pindahin kemana, masih dilema. Apakah gue pindahin itu langkah yang baik? Tapi kalau misalkan gue pisahin, mereka udah ribut, gue nggak mau dipisahin. Jadi kan ke main di hati juga gitu loh, daripada logika. Nah ini kan mak-maknya nih. Babenya gimana? Ikut campur nggak? Pernah debat nggak? Gue pengen anak sekolah gue di sini. Apa satu suara kalian? Suami gue setengah-setengah sih, antara satu Atau suara keluarga dan besar gitu, tidak. kan nenek kan ikut campur loh kadang-kadang loh. Oh enggak, kalau gue enggak. Nenek Jauh Gua anak gue. sih privilege penuh. Iya, kalau edukasi kontrol enggak. nyokap. Karena kan kalau ada Kontrol apa-apa, kita. kalau ada apa-apa kita yang tanggung jawab. Iya, benar. Enggak sih kalau sampai ke nenek sih enggak sih. Kadang-kadang ada orang tuh ikut campur loh, ada loh. Salah kasarnya mertua-mertua ikut campur tuh ada. Ada kan? Ada biasanya sebagian, kan? Apalagi, ada. ya kan, gitu. Harus begini gitu. Jadi memang kuasa penuh di kalian ya. Kalau gue iya. Nah kalau dulu pengalaman kalian gimana? Pas lagi Sekolah. dulu dipilihin atau punya hak free will bebas. Kalau nyokap gue dari dulu selalu sekolah terdekat. Lo tau nggak sekolah terdekat itu di dekat rumah? Mak gue cuma itu doang. Terdekat. Yang penting bisa dilihat gitu ya. Ya, dan untungnya untuk sekolah-sekolah terdekat tempat gue sekolah-sekolah bagus. Mungkin Salah apa benar menurut lo dengan pengalaman seperti itu? Setelah lo sudah gue sih enjoy aja karena juga gue sekarang Kayaknya zaman dulu masih enjoy aja kita ya nggak kita punya ya. beban pikiran ya. Cuman ya udahlah sekolah dan kebetulan juga dapetnya pas lagi juga ya. Kayaknya dulu kita juga masukin sekolah kayaknya enjoy aja. Gue yang punya dilema waktu mau masuk universitas. gimana? Dilemanya makanya 1 tahun itu gue nganggur karena gue tidak bisa memutuskan gue mau apa. Ujung-ujungnya ketemu sama dia. Gue juga lo tau nggak? Gue daftar ujian Tarki itu, itu pas gue harus kan gue keterima di HI 4 ya. Gue harus hari itu berangkat untuk daftar ulang. Jadi gue milih ujian itu Tarki atau gue pergi ke Bandung. Tapi ya pas orang gue inget ya karena gue udah tahu dari kecil kan gue sukanya duit ya. Jadi katanya kalau Tarki itu langsung cepet kerja gitu. Terus sedangkan itu gue kuliah mesti berapa tahun gitu ya. Terus nanti gue mesti keliling-keliling. Udah deh, duit aja deh. Jadi ketemu deh. Ketemu sama dia. Nah, menurut kalian gimana nih? Ini ada dua hal nih. Yang pertama, ada anak ini gue cerita langsung dia tamatan S1, dia bingung malah kerjanya beda. Gue tanya, kok lo kuliah ini kerja lo A gitu, lo kuliahnya A, kerjanya B gitu kan? Kenapa? Karena dulu orang tua gue yang milih gitu. Ada kasus begitu. Ya, Yang kedua, kenapa lo kok kuliahnya A, kerjaan lo B? Ya, karena gue nggak dikasih tahu. Kalau itu banyak. Gue karena temen aja ikut-ikutan. Tapi ada juga Itu banyak keadaan itu. nggak sih? Karena keadaan ternyata ya udah dari lowongan ini. Menurut kalian gimana? Mendingan dipilihin, dibiarin, karena kan namanya kita baru brojol nih anak nih, gitu kan. Kan orang kan butuh informasi kita yang mungkin lahir lebih dulu. Nggak bisa nih kita dilepasin begitu doang. Iya nggak sih? Karena dia kan nggak punya wawasan. Itu tuh Kak yang gue takut banget. Makanya saat ini kekhawatiran gue terbesar ya itu gue nggak mau sampai sekolahnya dengeran sama kerjaannya itu sesuatu yang berbeda jauh. Itu kadang-kadang kan jadi gue mikir apa dia wasting time atau dia ketemu passionnya dia pas usia segitu atau memang kesempatannya. Nah gue tuh pengen dia tuh menjalani setiap hal ini ada dengan senang hati dan kalau orang yang ngerjain passionnya dia kan pasti happy kan. Tapi kalau ngomong passion nih kan sebuah pilihan juga ya sekolah ya kan. Sekolah milih by passionnya anak tadi kan gitu. Nah gue juga suka tuh kata-kata passion tapi sekarang gue udah kurang setuju. Karena passion itu menurut gue jadi kayak mut-mutan. Ada yang lebih dari passion. Apa tuh? Dedikasi. Ulet, keteraturan, disiplin. Karena kalau disiplin tuh mood nggak ada passion lo ngelakuin. Tapi kalau passion, bukan passion gue, nggak mood. Passion kan urusan sama hati. Kayaknya passion nggak secepat itu deh. Jadi passion nggak emang benar-benar sesuatu yang dia sukai. Jadi bukan mood
tapi sesuatu yang dia sukain gitu. Jadi anak gue ini kelihatan si Darren gitu kalau dia kayak sesuatu yang menghitung, terus ada sesuatu yang ada gambar, ada apa presentasi, tuh anak gue kelihatan banget langsung all out gitu. Tapi kalau suruh kerjain itu dari baru ngeliat soalnya gitu, soalnya belum Udah apa-ngapain, pusing. udah mukanya udah beda auranya. Berarti selain budget tadi milih sekolah, berarti lo juga ngikutin passion anak dong. Iya, gue itu ngebaca banget. Passion anak apa, baru kan Jadi budget gue passion. mesti Lo gimana? Ikutin passion anak atau enggak? Untuk sekarang masih ke gue ya. Kan takutnya gini, Kalau passion nantinya- tapi masa depannya nggak jelas. Bisa kan? Bisa, tapi nanti kalau misalkan ke depannya mau nggak mau kita juga harus ngikutin apa yang mereka suka dong. Kalau kita paksakan mereka malah stuck kan, malah stres bukan? apalagi kalau lihat Gen Z sekarang, gila loh, apa aja jadi duit loh. Aku kadang-kadang menurut gue kayak mereka cerdas banget ya sih, nggak sesuatu yang nggak terpikirkan terus ternyata bisa jadi berhasil. Itu karena zamannya atau karena didikan orang tua? Atau dari sekolah yang benar, dia memilih sekolah yang benar? Emang zamannya itu seperti itu semua? Enggak sih, kalau bilang itu semuanya saling ini ya, saling berkaitan loh. Memang zamannya adalah informasi sedemikian deras masuk pada mereka gitu, dan mereka dapat kesempatan itu gitu loh, dan orang tuanya mungkin dapat orang tua yang open minded juga gitu loh. Key-nya tuh kesempatan. Iya. Kesempatan. Passionnya orang, sebakat-bakatnya orang, atau sesibuk-sibuknya orang bisa kerja atau segala macam. Kalau tidak ada kesempatan ini, mereka tetap aja stuck. Kan ada orang yang milih gini. Gue kalau bisa anak gue masuk negeri, atau swasta, milih negeri. Kalau negeri yang gue dengar tuh kenapa negeri, mungkin ya biayanya lebih murah, tapi tuntutan tekanan untuk lebih cerdas, pinternya tuh lebih tinggi dibanding kalau swasta. Mungkin kan kita bayarnya mahal kan gitu, bisa lebih santai lah, tetap juga didik. Tapi kalau negeri itu kan baik kepintaran dia ya, lo bisa lulus negeri Emang gitu kalau loh. anak pinter mungkin masuk negeri ya. Kalau anak gue tuh bukan akademik banget sih. Maksudnya masuk negeri pada saat university atau masuk negeri pada saat di bawah Bebas. Ya di university sekolah lah, nih. SD, Sekarang kan SMP, istilahnya SMA lah. negeri-negeri. Maksudnya negeri tuh negeri biasa atau negeri favorit nih? Iya, negeri beda lagi. dalam komplek juga ada. Tapi kan katanya kalau negeri itu kan ya tadi kan by nilai kan, by kepinteran, supaya lo bisa masuk ke sana filter. Nah berarti kan biaya lebih murah. Nah, Kalau lo negeri nggak masuk itu ke identik swasta, banget gak sih sama akademik, kayak harus pinter gitu ya. nilai banget gak sih? Nilai Itu banget. Pressure banget gak Lo sih? pressure nggak sih buat anak lo harus pinter? Oh, kalau pinter. Kalau Ini pinter-pinter. loh. Gue pernah nggak denger bisa ya, pernah di gue scale. dengar ada satu selebriti, gue suka banget. Mungkin gue sebutin namanya ya, Dian Sastrawardho. Gue ngefans banget sama dia. Parah ibu itu gila. Dia pernah, kalau nggak salah dia pernah ngomong gini ibunya ya, pas dia kecil gitu. Lo nggak bisa main-main deh, gitu. Lo harus pinter karena nanti di generasi lo masa depan, lo akan bersaing sama temen-temen lo akan bersaing sama senior lo, tapi seusia lo. Kalau lo nggak punya daya saing yang tinggi, lo nggak lebih pinter dari teman-teman lo akan jadi bintangnya. Lo begitu nggak mau? Segitu. Ya kan? Kayak punya jiwa kompetisi, lo harus lebih pinter dari teman-teman lo. Karena lo jadi leadernya, lo penguasa. Gue kayak gitu karena Gue nggak sampai segitu sih sama anak gue. kalau gue karena si Darren emang jiwanya kompetitif tak. Oke. Nah, makanya kalau Darren bukan karena gue, karena dia anaknya kompetitif. Karakternya. Karakternya. Dia kompetitif. Jadi Darren itu anak gue. Kalau ada saingan ya, jadi cemerlang. Jadi bersemangat. Tapi kalau nggak ada saingan, down, bener-bener sedown Oh, down. itu gue banget. Itu gue banget. Kayaknya adrenalin langsung keluar. Kayak makanya dulu pengalaman gue tuh di entertainment tuh gue sempat ikut kayak cover boy apa gitu. Pokoknya gue sempat ada 3 kali tanding tuh gue pasti menang event juara favorit 3. Jangan-jangan dia Jadi keterima yang mana gara-gara ganteng. Dia keterima gara-gara ganteng ya. Lu jujur tak? Dia waktu itu keterima gara-gara apa? Lu jujur, lu kan yang diriin saya. Itu di luar, ini di luar. Ya udah gue panggil dua-duanya, gue tes. Di luar Bener fisik, kaki gue setuju Lu takut ya, punya lu jiwa gara-gara kompetisi. ganteng. Bukan. Jadi suka. kebetulan Gue nggak ganteng suka sama dinilai dari pintar. fisik. Oh, ganteng Gue dan nggak suka. pintar, oke, Itu nomor sekian iya. bagi gue. Tapi lo menikmati kan kalau lo ganteng gitu. Jujur, iya. Dulu gue gue mengandalkan fisik. Kalau orang bilang, sorry ya, Rian kok bisa begini? Enggak. Dulu tuh kalau, sorry ya, gue tuh nggak jaga badan, kulit gue mungkin nggak sebersih ini karena gue nggak punya edukasi itu. Tapi karena gue di entertainment, gue jadi tadi tuh yang si Dian Sastro bilang namanya anak harus punya goal setting. Gue punya goal setting tanpa gue sadarin. Oh ternyata untuk jadi artis harus badannya bagus, harus jaga. Tuh gue jaga tuh. Gue punya jiwa kompetisi. Ternyata sama seperti anaknya Bunga. Kalau anak lo ada nggak jiwa kompetisi? Wow.
anak lo punya nggak jiwa kompetisi? Anak gue ada jiwa kompetisi. Iya, Anak lu. ada. Oh, anak gue nggak ada. Nggak ada. Tiga-tiganya. Nggak tahu yang kecil, Oh, belum kelihatan. belum kelihatan. Tapi yang dua, mereka so far kalau misalnya ada lomba ada apa, nggak begitu kelihatan. Penting nggak jiwa kompetisi menurut, kalau bagi lo nggak penting? Penting sih kalau jiwa kompetisinya. Cuman untuk di anak gue masih belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kali. kelihatan. kelihatan. Tapi lo akan Masih mengkritik nggak? Kayak membuat Harus ya, kayaknya gue bakalan kasih sih. Harus ada lah dorongan karena untuk ini loh, kompetisi. apa kayaknya Dunia kan kalau kompetisi tuh berkompetisi. bikin speed lu tambah. Iya. Iya nggak sih? Jadi lu kayak pertama cantik. Wih, apalagi kalau ngejar ya, jadi balik dikit. karena kan apalagi katanya sekarang gue nggak tahu ya udah atau belum ya, namanya pasar bebas. Jadi kita berkompetisi tidak dalam negeri tapi sama orang luar negeri. Buktinya apa? Kayak medsos ini kan sudah berdampingan ya sekarang. Orang nonton itu dulu kan TV nasional kan, sekarang kita nonton YouTube, media sosial kan, program-program luar negeri kan jadi berkompetisi. Ya emang Shopee aja lu pengiriman dari Cina ternyata. Iya, jadi berkompetisi itu bagi kalian penting ya. Berarti memilih sekolah yang bagus itu penting. Penting. Oke, berarti sekolah dong. Ya kan itu sekolahnya bagus. Iya emang Nilai sekolah plus. bagus. IPK bagus. Terus Muka Tampang ganteng. dulu atau pengalaman ilmu dulu. Auditionnya bagus. ya udahlah dua-duanya gue panggil. Iya. Oke, Kasih deal. kesempatan. Dan Tetap gue ngejagoin. Nih ya kalau dia yang keterima dan ternyata dia bagus, traktir kita makan siang selama sebulan. Tapi kalau lo yang benar, gue traktir makan siang besok. aja. Jadi lo enak di gue. Oke, deal, udah. Gue kira dia ganteng doang, ternyata mikir juga. Gue email nih. Ya udah lo email, kirim lo panggil, udah. Dia dulu dong lo kirim. Jangan pas gue cuti lo, jangan. Jangan dia Pas lo berdua cuti aja ternyata pakai dua-duanya. AI lagi. Ternyata AI. Lalu. Udah.